Halo, halo, assalamualaikum. Halo, Eh, sudah kedengaran kah? Oke, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, ada gangguan teknis lagi. Eh, Lebih kurang 5 sampai 10 menit tadi. Kita mulai. Eh, eh, Materi pertemuan kedua, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Kemudian ya 13 menit. Oke. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf waktunya. Kemudian kita langsung saja ya. Ini ada bentuk-bentuk badan usaha, proses manajemen dan kewirausahaan. Oke. Di kegiatan belajar satu ini kita mulai dari bentuk organisasi dan kerjasama bisnis. Oke, di sini ada bentuk badan usaha lainnya, kemudian ada bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis. Oke, kita mulai yang A. Bentuk badan usaha yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan atau perusahaan pribadi, definisinya atau secara terminologi adalah perusahaan yang dimiliki satu individu atau tidak ada orang lain selain dirinya yang berhak atas usahanya. Nah, pada praktiknya perusahaan perorangan ini lebih dikenal sebagai perusahaan keluarga atau saat ini dikenal dengan sebutan family firm. Nah, kelebihan dari perusahaan perseorangan ini, yang pertama karena dia sendiri, maka dia mudah didirikan. Kemudian modal memulai usaha itu relatif kecil, ya, dan biasanya didasarkan oleh atau bersumber dari tabungan pribadinya. Nah, yang ketiga karena memang tidak ada orang lain lagi, maka pengelolaannya sangat fleksibel dan individu tersebut bebas menentukan kapan dia mau berusaha atau mau melakukan bisnisnya. Tergantung situasinya, bisa siang, malam, ya. Kemudian karena tidak ada orang lain, maka kerahasiaan usaha terjamin, ya. Nah, ya salah satu contohnya itu sering kita lihat di sekitaran kita ya. Bisa toko kelontong yang dikelola atau warung-warung rombong gitu ya, yang biasa di depan gang kita atau depan rumah kita ya. Tapi dalam skala yang lebih besar sebenarnya banyak gitu ya, perusahaan perseorangan ini. Oke. Nah, kelemahan perusahaan perseorangan ini, pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas gitu ya. Pertanggungjawaban tidak terbatas ini artinya semua hal yang berkenaan dengan usaha, termasuk pinjaman, kredit atau hutang usaha, itu menjadi tanggungannya seandainya usahanya tidak berjalan lancar. Gitu. Jadi harta pribadi pun bisa ditarik atau wajib dikeluarkan untuk melunasi kewajibannya. Nah, kelemahan lain adalah modal terbatas. Modalnya terbatas itu karena dia hanya sendiri, sehingga tidak ada suntikan modal dari pihak luar yang membantu. Nah, yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Ya, manajerial ini lebih mengarah kepada pengelolaan gitu ya. Nah, sekali lagi, kepala yang banyak atau orang banyak akan lebih berkualitas dibanding kalau hanya dilakukan oleh sendiri. Nah,
Yang keempat, kelangsungan operasinya terbatas. Kenapa terbatas? Karena keterbatasan modal tadi, kemudian hanya dia seorang yang melakukan aktivitas usahanya, atau lebih dikenal dengan one man one show, ya. Semua ditanggung dan dikelola oleh orang pribadi tersebut. Yang kedua dari bentuk badan usaha adalah perusahaan perkongsian, ya. Yang pertama itu ada CP contohnya, kemudian ada firma, kemudian ada partnership, ya. Nah, perusahaan perkongsian ciri utamanya adalah ukurannya kecil dan relatif dapat dijalankan oleh para pemiliknya, ya. Kecil di sini relatif beberapa orang yang berkongsi, yang bekerja sama untuk melakukan usaha yang sama. Nah, kalau firma itu contohnya adalah perusahaan-perusahaan konsultan, ya. Kemudian partnership juga sama, konsultan bisa, akuntan publik, ya, lawyer, itu firma dan partnership gitu ya. Jadi kalau ada contoh misalkan Ahmad dan rekan, nah itu adalah salah satu contoh perusahaan perkongsian. Oke. Nah, ciri yang kedua gitu ya. Perkongsian dibedakan menjadi dua bentuk, ya. Perkongsian umum, kemudian perkongsian terbatas gitu ya. Perkongsian umum semua pemiliknya berperan aktif umumnya. Perkongsian terbatas anggotanya aktif, kemudian ada yang pasif gitu ya. Nah, yang aktif ini adalah sebagai pengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap usaha. Nah, pasif hanya sebagai pemegang saham, tanggung jawab terbatas pada beberapa saham yang dimiliki. Nah, otomatis seberapa besar keuntungan yang didapat tergantung dari posisinya, apakah dia sebagai aktif atau pasif gitu ya. Nah, yang pasif biasanya hanya berdasarkan sebesar investasinya. Nah, yang aktif itu dia dapat sebagian dari investasinya, kemudian dapat juga bagian dari hasil mengelola, bisa berupa gaji, salary, atau bonus gitu ya, yang didapat dari perkongsian mereka. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan ini biasanya menjadi masalah di perkongsian adalah masalah kesepakatan gitu ya. Kesepakatan dalam bentuk tertulis gitu ya. Nah, CP, firma, dan partnership itu di konteks keindonesiaan atau di Indonesia itu, terutama CP, itu biasanya cukup sampai akte notaris gitu ya. Dia tidak perlu sampai ke departemen terkait gitu untuk usahanya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah modal yang ditanamkan oleh masing-masing anggota. Nah, ini juga biasanya berdasarkan kesepakatan. Nah, kemudian gaji dan pembayaran anggota aktif ini tergantung kesepakatan antar partner gitu ya. Kemudian cara pembagian keuntungan di antara para pemilik juga disepakati di awal. Nah, cara menentukan ganti rugi pada anggota yang keluar jika tidak sejalan lagi dengan yang lain pun sama gitu ya. Semua diatur dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini tidak multi level ya.
tidak termasuk gitu ya, tidak termasuk ke dalam situ. Nah, lihat di perusahaan induknya nanti gitu. Biasanya dia berbentuk PT. Oke, kita lihat lagi, kita lanjutkan. Nah, kelebihan perusahaan perkongsian mudah didirikan karena hanya beberapa orang. Ya. Kemudian lebih banyak modal yang dikumpulkan. Sekali lagi kalau perusahaan perseorangan hanya seorang, maka perkongsian bisa lebih dari 3 atau 4 orang. Ya. Kemudian karena berkumpulnya beberapa orang, maka banyak keahlian diperoleh. Gitu ya. Saling share kemampuan atau saling share keterampilan. Nah, yang D, umur usaha lebih panjang. Artinya karena lebih dari 1 orang yang mengelola, maka ketika ada partner yang berhalangan, maka teman atau partner yang lain pasti akan menggantikannya. Sehingga going concern atau kelangsungan hidup usahanya akan berjalan terus. Nah, sekali lagi, perusahaan perkongsian semacam CP ya, saat ini di Indonesia itu cukup sampai di level akte notaris, gitu ya. Dan dia tidak perlu ke departemen departemen terkait gitu ya, tapi cukup dinotariskan saja. Oke. Nah, sekali lagi kelemahannya, nah ini tanggung jawab tanpa batas gitu ya, khusus anggota aktif gitu ya. Karena aktif, karena dia yang melakukan usaha, dia yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, maka ketika perusahaannya prestasi atau default atau gagal bayar kepada orang lain misalkan, atau tidak berhasil kinerjanya, maka anggota aktif dituntut lebih besar tanggung jawabnya. Nah, kalau menyangkut harta, maka harta dari anggota aktif itu bisa keluar untuk membayar kerugian, membayar kekurangan setelah share-nya dikeluarkan. Nah, kelemahan perusahaan perkongsian, karena memang hanya terbatas 3 atau 4 orang gitu ya, maka modalnya juga relatif masih kecil gitu ya, masih kecil, tapi lebih besar dari perusahaan perkongsian. Nah, yang agak sulit untuk dijaga gitu ya, ini adalah menjaga komunikasi antar sesama partner gitu ya. Nah, biasanya perselisihan dan kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara anggota partner itu sering terjadi gitu. Nah, maka di sini dibutuhkan dibutuhkan pemikiran yang objektif, sehingga sesuatu yang melibatkan tujuan usahanya itu lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadinya. Nah, rahasia juga kurang terjamin gitu ya. Artinya kalau teman-teman partnernya ada yang tidak suka dengan teman yang lain, kemudian dia bisa membocorkan kegiatan usahanya kepada orang lain. Nah, di sini perlu menjaga komunikasi, menjaga kepercayaan masing-masing anggota. Oke. Nah, bentuk badan usaha yang lebih luas lagi adalah yang kita kenal dengan PT atau perusahaan perseroan terbatas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk ketua kelas mengabsen teman-temannya dan di inbox kembali ke saya. Oke, saya lanjut. Nah, perseroan terbatas ya, itu merupakan suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai satu unit institusi badan hukum. Ini kita lihat, institusi badan hukum yang pendiriannya melalui akta notaris. Nah, kemudian suatu dokumen tersebut
dikemukakan pada dasarnya mencantumkan tujuan pendirian, ya, saham yang dikeluarkan, dan nama-nama pimpinan akan menjalankan usaha. Nah, kemudian pemegang saham dianggap sebagai pemilik perusahaan, tetapi tidak ikut mengelola. Gitu ya. Jadi pemegang saham atau yang mempunyai saham di perusahaan tersebut itu biasanya tidak ikut mengelola, tetapi ada orang lain yang mengelolanya. Nah, perseroan terbatas di Indonesia, kemudian di belahan negara lain, ini terbagi dua, tertutup dan terbuka. Tertutup di sini adalah saham-sahamnya dijual secara pribadi, tidak di pasar modal. Artinya dijual orang per orangan dan biasanya orang yang saling kenal mengenal. Nah, sedangkan yang kebalikannya terbuka, penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Nah, jadi di terbuka ini, orang yang tidak kenal pun itu bisa memiliki saham PT XYZ misalkan. Nah, contohnya kita lihat di sini adalah PT Astra International. Kalau Anda lihat tanda merah di sini, TBK artinya terbuka, gitu ya. Di beberapa negara ada yang LTD, ya. Kemudian ada yang PTD. Nah, kalau Indonesia ini TBK. TBK artinya perusahaan tersebut terdaftar atau listing terlisting di Bursa Efek Indonesia. Artinya sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia sehingga semua orang bisa memilikinya seandainya berminat untuk berinvestasi dalam bentuk saham. Nah, perbedaan PT dengan jenis usaha lainnya, yang pertama, pengelola perusahaan tidak sama dengan pemilik perusahaan. Artinya mereka meng-hire manajemen profesional biasanya, atau meng-hire orang-orang yang memang memiliki kualifikasi untuk menjalankan usahanya, gitu ya. Nah, adanya keterbatasan tanggung jawab terhadap utang. Sekali lagi, pemegang saham ini bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimiliki. Nah, umumnya hanya pemegang saham yang mayoritas, gitu ya, yang memiliki porsi besar. Gitu. Tapi kalau yang kecil itu biasanya tidak, gitu. Oke. Nah, adanya pemisahan antara harta perusahaan dan harta pribadi. Jadi harta pribadi pemilik saham atau pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut itu tidak bisa digabungkan dengan harta perusahaan atau harta yang ada di dalam kalau kita kenal itu laporan keuangan perusahaan atau di neracanya. Di neraca perusahaan itu adalah semua aset dan kewajiban perusahaan sebagai entitas hukum, ya, bukan sebagai tidak termasuk harta-harta pribadi atau kewajiban-kewajiban pribadi para pemegang saham. Ya. Nah, kepemilikan pada PT atau perusahaan terbatas ditandai dengan kepemilikan surat saham yang dibeli. Ini sertifikat biasanya, gitu ya. Sertifikat saham yang dibeli di pasar modal. Nah, berbicara mengenai saham perseroan terbatas, gitu ya. Di perusahaan perseroan terbatas di kalangan entitas bisnis ini dikenal dua model saham. Yang pertama saham biasa, kemudian saham preferen. Nah, saham biasa ini umumnya
jumlahnya paling banyak gitu ya. Ya, paling banyak jumlahnya. Kemudian kompensasi atas investasi atau kepemilikan saham itu kita sebut dividen. Ya, kalau di perbankan, kalau kita menabung di perbankan atau mempunyai deposito, biasanya kita sebut bunga. Nah, kalau di saham itu kita kenal dividen. Nah, yang kedua saham preferen. Ya, saham preferen atau saham utama ini. Ya. Nah, biasanya dividennya sudah ditetapkan ketika saham dijual. Otomatis share-nya atau jumlahnya juga terbatas saham ini. Nah, karena dia bersifat utama, pembayaran dividen didahulukan, kemudian ada yang disebut kumulatif ya. Beberapa perusahaan itu terkadang tidak memberikan dividennya pada tahun berjalan gitu ya, tapi menundanya pada tahun berikutnya. Nah, pemilik saham preferen itu biasanya menerima dividennya itu secara kumulatif, artinya kadang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tergantung hasil dari rapat umum pemegang saham. Nah, ini kita lihat di pengelolaan perseroan terbatas. Rapat umum pemegang saham ini adalah mendengarkan gitu ya, laporan atau aktivitas kegiatan dalam 1 tahun. Kemudian ini biasanya menentukan siapa yang akan mengaudit perusahaan tersebut. Ya. Kemudian juga menentukan apakah dividen dibagikan atau tidak gitu ya. Nah, dividen pasti dibagikan, tapi biasanya tertunda gitu ya. Tertundanya kenapa? Karena beberapa operasi perusahaan tidak berjalan dengan well done atau tidak berjalan dengan baik gitu ya. Atau rapat umum pemegang saham tersebut memutuskan untuk investasi di tempat lain, sehingga dividen yang harusnya menjadi hak pemegang saham itu ditangguhkan. Nah, kemudian ada dewan komisaris. Nah, dewan komisaris ini mewakili pemegang saham lainnya dan biasanya porsi saham terbesar, gitu ya. Jadi di Indonesia ini komisaris atau pemegang saham terbesar, gitu ya. Ini ada ketentuan maksimum, ya. Maksimum orang luar artinya orang asing yang berhak memiliki saham di Indonesia adalah 49% gitu ya. Sedangkan 51%-nya adalah untuk konsumsi lokal atau investor lokal. Sehingga di beberapa perusahaan tidak terjadi dominasi asing di sini gitu ya. Nah, kemudian ada manajemen perusahaan. Ini yang kita tadi bahas di awal. Mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha, memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan yang sesuai dengan fungsi dan bisnis yang mau dilakukan, gitu ya, atau bisnis yang sedang dijalankan. Nah, bicara kelebihan perusahaan perseroan terbatas, yang pertama tanggung jawab terbatas, gitu ya. Tanggung jawab terbatas di sini adalah tanggung jawab kepada pihak ketiga itu terbatas sebesar saham yang dimiliki, gitu ya. Misalkan perusahaan tersebut dianggap pilot atau bangkrut oleh perusahaan lain, maka masing-masing investor atau masing-masing pemegang saham harus menyerahkan kewajiban melunasi sebesar maksimum saham yang dimiliki. Kalau dia investasi 10%, maka kewajiban dia melunasi adalah 10%. Gitu. Nah, sisanya 90% dibagi dengan
kepemilikan atau pemilikan beberapa orang pemegang saham lainnya. Nah, kemudian saham perusahaan mudah ditunaikan, artinya mudah dicairkan gitu ya. Jual beli saham di pasar modal kita itu dikenal dengan kalau Anda perhatikan bursa efek atau perusahaan-perusahaan sekuritas, itu terjadi jual beli gitu. Jual beli saham dan bisa di-cashkan gitu ya, karena kalau Anda lihat di laporan keuangan di neraca terutama gitu ya, setelah posisi aset itu ada namanya kas. Nah, di bawah kas itu ada yang liquid nomor 2 adalah saham atau surat-surat berharga gitu ya. Jadi surat-surat berharga itu bisa ditukarkan atau dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, kelebihan yang ketiga adalah lebih mudah memperoleh modal gitu ya. Karena dia perseroan terbatas, maka orang yang tidak kenal pun bisa dimintai untuk investasi kalau memang berminat gitu ya. Sehingga orang banyak bisa memiliki satu perusahaan gitu ya. Nah, yang paling gampang PT Astra tadi itu banyak dimiliki, banyak orang-orang pribadi ataupun institusi perusahaan lainnya itu memiliki saham PT Astra, gitu ya. Tidak terbatas kepada para pemegang saham utamanya. Gitu. Nah, pengelolaan yang lebih profesional, artinya karena dia mengemban amanah dari orang banyak yang menginvestasikan atau membeli saham mereka gitu ya, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau gain, maka para pengelola harus bertanggung jawab atas saham atau investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut gitu. Nah, kelemahannya karena ini perusahaan terbatas merupakan perusahaan besar, maka modalnya adalah sangat besar. Sekali lagi, modal sangat besar. Kalau tidak bisa mengelolanya, maka bisa malapetaka. Jadi malapetaka bagi pengelolanya. Kemudian jumlah pekerja juga sangat banyak ya, relatif banyak. Kemudian karena besar, maka kapasitas usaha atau kapasitas produksi atau kapasitas kegiatannya pun relatif lebih luas. Nah, perseroan terbatas ya. Nah, yang pengertian terbatas ini adalah tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan kepemilikan masing-masing gitu ya. Nah, kalau perseroan tak terbatas ini sebenarnya lebih mengarah kepada perkongsian tadi gitu ya. Kepada CP, firma gitu ya. Itu perseroan tak terbatas sebenarnya. Karena ketika dia wan prestasi, perkongsian itu, maka harta pribadi yang ada di rumah pun bisa dijadikan jaminan untuk melunasi gitu. Nah, semua PT, perorangan, perkongsian sama perseroan itu wajib ya, wajib bayar pajak gitu ya, karena secara undang-undang perpajakan, pajak itu merupakan iuran yang dipaksakan oleh undang-undang atau kemarin kita sebut law enforcement gitu ya. Jadi hukum yang dipaksakan gitu. Nah, kita wajib bayar. Gitu. Oke. Nah, kelemahan yang lain adalah pendiriannya lebih sulit, gitu ya. Lebih sulit karena memang bebannya juga besar, kemudian tanggung jawabnya sangat besar, gitu ya. Sehingga perlu kehati-hatian. Bahkan ada beberapa persyaratan yang misalkan mensyaratkan modal awalnya lebih di atas 200 atau 500 juta ke atas, gitu ya. Tergantung klasifikasinya.
Kemudian peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Nah, ini sudah jelas. Gitu ya. Nah, sukar merahasiakan kegiatan perusahaan artinya karena memang dimiliki oleh orang banyak dan kemudian publikasinya juga relatif sering gitu ya. Maka perusahaan terbatas itu umumnya orang dapat dengan mudah meniru kegiatan mereka. Gitu. Kalau produksi barang A, maka seminggu kemudian, sebulan kemudian akan muncul produk yang sama. Oke. Badan usaha lainnya. Nah ini kemarin kita sempat singgung. Ada badan usaha milik negara. Ya. Nah, badan usaha milik negara ini yang pertama perusahaan jawatan gitu ya. Nah umumnya ini dikelola oleh para pegawai negeri sipil dan biasanya departemen tertentu gitu ya. Ya. Perusahaan jawatan ini sering disingkat Perjan gitu ya. Nah, contohnya di sini rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu termasuk Perjan. Ya. Kemudian perusahaan umum atau Perum gitu. Nah, fungsi pelayanan tidak terlalu vital, tapi tetap fokusnya masyarakat ya. Nah, kemudian dapat beroperasi tanpa subsidi pemerintah. Karena Perum ini diharapkan bisa menghasilkan laba. Nah, sedangkan perusahaan jawatan karena memang lebih banyak motif sosialnya, maka masih ada subsidi kalau di sini. Nah, kemudian kemarin kita sempat singgung juga perseroan terbatas milik negara gitu ya. Nah, pemegang sahamnya pemerintah dan swasta gitu ya. Kemarin contohnya itu PT Telkom gitu ya. Itu TBK, kemudian porsi terbesar masih ada di pemerintah, tapi swasta atau individu pun bisa memiliki saham mereka. Nah, ini juga koperasi, kemarin sempat kita singgung sedikit ya. Nah, badan usaha yang utamanya bukan sekedar mencari keuntungan gitu ya. Nah, PLN ini termasuk apa kira-kira? Perjan apa Perum? Oke. Oke. Ya. Ya, BUMN tapi hari ini masih belum bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Makanya subsidinya masih banyak PLN. Ya. Nah, Perjan ya. Kemudian ciri koperasi ya. Paling sedikit itu 20 orang anggota. Ini undang-undang koperasi sebenarnya yang sepakat ya. Kemudian ada anggaran dasar, ada izin dari depan koperasi. Nah, kemudian bersifat one man one vote, artinya bukan berdasarkan berapa saham yang dimiliki seseorang tersebut memiliki kontribusi atau memiliki kekuatan secara hukum, tapi semua orang itu mempunyai hak yang sama. Jadi satu orang satu suara prinsip di pengambilan keputusannya. Oke, ada yang anggota koperasi di Taiwan? Oke. Oke, di Taiwan ini ada koperasi? Oke, masih. Oke. Ya, kalaupun kita mau mendirikan koperasi di Taiwan tuh tetap hukumnya harus hukum Indonesia gitu ya. Ya. Jadi di sini tidak ada gitu ya. Oke. Karena memang antara Indonesia dan Taiwan belum ada hubungan diplomatik gitu ya. Sehingga semua
semua yang berbau Indonesia itu tidak bisa di sini secara bisnis. Oke. Nah, lanjutannya lagi di organisasi koperasi, ini sekedar pengetahuan saja. Ada namanya rapat anggota, gitu ya. Ini menentukan pengurus dan badan pemeriksa. Kemudian ada pengurus di situ ya. Rapat anggota ini merupakan rapat tertinggi ya. Biasanya sebutnya rapat tahunan rapat tahunan anggota. Gitu. Nah ini biasanya di sini dibagikan kalau di koperasi itu ada namanya sisa hasil usaha, gitu ya. Nah sisa hasil usaha atau SHU ya. Itu kalau tadi di saham itu adalah dividen, ya. Di perbankan adalah bunga biasanya. Nah, kalau di koperasi itu kita sebut SHU, sisa hasil usaha. Kalau di laporan keuangan, di laporan laba rugi itu adalah laba yang dibagikan kepada anggota. Nah di sini ada badan pemeriksa. Badan pemeriksa ini yang memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus, apakah sesuai keputusan rapat anggota yang dijalankannya atau tidak. Nah, kalau bidang koperasi ini sangat banyak ya. Ada produsen, konsumen, simpan pinjam. Ini salah satunya pengrajin batik. Ya. Kadang ada, kalau Anda dengar GKBI ya, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, atau ada juga Gabungan Koperasi Susu Indonesia gitu ya. Nah, sangat beragam gitu ya. Nah, yang banyak lagi juga adalah koperasi simpan pinjam ya. Nah, biasanya koperasi konsumen dan simpan pinjam ini kadang disebut koperasi serba usaha gitu ya. Jadi semuanya ada gitu ya. Semuanya ada dalam koperasi tersebut. Nah ini kemarin kita sempat singgung ada yang disebut organisasi non profit ya. Nah ini kemarin badan usaha yang bukan mencari keuntungan. Nah pendidikan dan rumah sakit gitu ya. Kemudian ada yayasan. Nah ini ada kita sebut MTI ya. Masyarakat Transparansi Indonesia. Ini merupakan yayasan yang bergerak di bidang keterbukaan informasi ya, MTI ini. Kemudian di sini ada The Indonesian Institute for Corporate Governance. Nah ini yayasan yang bergerak di tata usaha, tata kelola perusahaan gitu ya. Tata kelola perusahaan yang lebih baik gitu ya. Nah, kita lanjut ke bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis ya. Di sini ada perusahaan multinasional. Ya, jadi perusahaan multinasional atau MNC kemarin. Ya. Multinational Corporation ya. Perusahaan besar yang mengembangkan anak perusahaannya di negara lain gitu ya. Contohnya Honda, Toyota, ya, General Electric, ya, Honda dan Toyota itu pabriknya ya ada di kita gitu ya, di Indonesia maksudnya. Kemudian umumnya MNC ini kebijakan yang dominan ada di perusahaan induk. Ya, artinya kalau kebijakan dari Jepang bagi Honda dan Toyota sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini juga kemarin kita sempat singgung, ada joint venture, dua atau beberapa perusahaan yang sepakat untuk mendirikan satu usaha, perusahaan baru dengan kepemilikan bersama sebagai perusahaan patungan. Ya, jadi antar perusahaan join. Nah, contohnya ini perusahaan perkebunan Malaysia dengan Indonesia. Gitu ya. Kenapa
di joint venture ini bisa ada karena perusahaan yang akan ekspansi ke negara lain itu butuh dengan perusahaan lokal gitu ya, karena dianggap perusahaan lokal lebih familiar dengan situasi gitu. Jadi di sini ada simbiosis mutualism gitu, simbiosis yang sama-sama menguntungkan antar dua perusahaan. Nah, yang ketiga akuisisi atau pengambilan alih. Ya. Nah, tindakan perusahaan yang membeli perusahaan lain dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Nah, bisa membeli saham secara tunai, artinya diambil alih secara langsung gitu ya. Nah, kemudian setelah diambil alih perusahaan beroperasi secara terpisah, artinya bisa kemungkinannya perusahaan induk memasukkan perusahaan yang baru tersebut sebagai anak usahanya, atau memang sebagai unit yang terpisah tapi kepemilikan ada di perusahaan yang membelinya. Nah, yang keempat ini ada Employee Stock of Ownership Plan atau ESOP ya. Nah, ini perusahaan menyediakan bagian sahamnya untuk didistribusikan kepada karyawannya. Nah, ini merupakan bagian atau kegiatan yang dilakukan perusahaan agar karyawan yang potensial itu tidak lari ke perusahaan lain atau membuat loyalitas perusahaannya karyawannya itu betah gitu ya, sehingga diberikan saham. Otomatis kalau karyawannya mempunyai saham perusahaan tersebut, maka kontribusinya akan lebih baik. Nah, kemarin kita sempat singgung juga privatisasi, ya. Pemerintah menjual perusahaan negara kepada pihak swasta, gitu ya. Ada yang sepenuhnya milik swasta, kemudian menjual sebagian porsi pemerintah. Oke, ini contoh yang mana nih? Contoh ESOP. Oke. Nah, contoh ESOP itu saya sekali lagi mengambil contoh di PT Astra Internasional gitu ya. Nah, di PT Astra Internasional itu beberapa karyawan senior gitu ya, itu mendapat bagian saham gitu ya, bagian saham dari perusahaan atau PT Astra gitu ya. Nah, beberapa perusahaan terutama yang TBK itu tidak semua menerapkan ini gitu ya, tidak semua menerapkan program Employee Stock Option Plan ini gitu, ownership plan ini. Ya, hanya perusahaan-perusahaan yang memang punya potensi gitu ya, punya potensi karyawan yang unggul, kemudian ingin membuat betah gitu ya. Nah, salah satunya adalah PT Astra gitu. Oke. Ya. Kita masuk yang ke-6, investasi langsung ya. Nah, membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain gitu ya. Ya, ini contohnya Toyota investasi di Amerika gitu ya, mendirikan pabrik di sana gitu ya. Kemudian di kita pun ada pabriknya gitu ya. Jadi mereka datang kemari ke Indonesia membuat pabrik gitu ya. Nah, kalau banyak lah, mulai dari Jawa Barat sampai mulai dari Anyer ya, kalau di Krakatau Steel, mulai dari Cilegon sampai ke Jawa Barat, ujung Jawa Barat, Cikampek, Cibitung, terus ke Jawa, itu banyak sekali investasi perusahaan asingnya. Tangerang terutama banyak sekali. Nah, kebalikan dari investasi adalah divestasi ya. Divestasi adalah menjual aset atau salah satu bidang operasi perusahaan gitu ya.
karena memang dianggap sudah tidak menguntungkan lagi, atau perusahaan menganggap core bisnisnya tidak lagi di bidang tertentu. Ya. Contohnya PT Astra International ini menjual Bank Permata gitu ya. Artinya PT Astra International tidak lagi berminat untuk melanjutkan usaha bidang keuangan atau perbankan, sehingga menjual Bank Permata kepada pihak lain. Gitu. Nah, yang ketujuh, franchising ya. Franchising ini tindakan memberikan hak kepada seseorang atau perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan franchise. Ya. Ini mulai SOP prosedurnya, sistem prosedur perusahaan tersebut, kemudian merek dagangnya, kemudian dari depan sampai dalam, ya, itu harus sesuai dengan standar yang melakukan franchise. Gitu ya. Ini contohnya McDonald dan KFC. Kalau contoh franchise lokal, oke, kira-kira contoh franchise lokal yang Anda ketahui itu apa saja kira-kira? Contoh franchise lokal yang ada di Indonesia. Oke, Alfamart, Indomart, tuh. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau di Taiwan ini yang sama itu adalah 7-Eleven ya. Ini ada, oke, oke, betul. Nah, ini saya tulis Stellar ya, Stellar 77. Ya, ini banyak sekali punya Pak Sukiyatno almarhum ya. Ini pun sama gitu. Nah, rumah makan sederhana, kalau Anda lihat di buku modulnya, oke, sangat banyak ya franchise. Nah, yang kedelapan adalah lisensi. Pemberian hak khusus atau eksklusif kepada suatu perusahaan untuk memasarkan produk mereka gitu ya. Nah, perusahaan tersebut tidak memproduk merek tersebut, tapi hanya memasarkan ya. Kalau di bidang otomotif, ini kita sebut agen tunggal pemegang merek gitu ya. Atau kalau agen tunggal pemegang merek beberapa otomotif itu dimiliki oleh perusahaan tertentu gitu. Ya. Jadi produknya tidak dibuat di sini, tapi hanya membantu memasarkan saja. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar 2. Ini mengelola bisnis melalui manajemen yang efektif ya. Ini ada beberapa bahasan: penetapan bisnis goal, tujuan bisnis dan perumusan strategi, proses manajemen, tingkatan manajer, lingkup manajemen, dan keahlian manajer. Ini kita lihat satu-satu. Nah, goal atau tujuan gitu ya, merupakan target kinerja atau alat ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja gitu. Jadi penetapan tujuan itu sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja. Nah, ini dari modul Anda, Griffin dan Ebert. Sekali lagi, penentuan tujuan merupakan dapat memberi arah atau panduan bagi karyawan di semua tingkatan manajemen gitu ya. Nah, yang paling jelas adalah contohnya bahwa perusahaan tujuannya adalah ekspansi misalkan di kota A gitu ya. Maka semua manajemen dan karyawannya yang berada di lokasi A
gitu. Itu harus tahu gitu. Jadi dia tidak keluar wilayah. Gitu. Itu salah satunya. Nah, penentuan tujuan dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Artinya karena keterbatasan sumber daya, karyawan maupun modalnya, gitu ya, maka tujuan itu juga menyesuaikan, gitu, menyesuaikan dengan kondisi atau kemampuan sumber daya yang dimilikinya. Gitu. Nah, yang selanjutnya, penentuan tujuan dapat membantu perusahaan untuk menentukan budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini sekali lagi culture, ya, corporate culture ini jadi salah satu bahasan yang menarik gitu ya, yang menarik di kalangan akademi, ya, terutama culture untuk berperilaku baik, berperilaku sopan terhadap konsumen atau nasabah. Gitu. Nah, upaya untuk menjadikan pembeli atau pembeli sebagai raja, maka beberapa perusahaan atau bahkan mayoritas perusahaan berusaha untuk menampilkan pelayanan terbaiknya. Jangan sampai ada konsumen atau nasabah yang kecewa karena menerima pelayanan yang tidak memuaskan. Nah, penetapan tujuan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja yang dilakukan dan melakukan perbaikan. Ini otomatis. Evaluasi kinerja itu sangat penting, gitu ya, sangat penting. Nah, bagaimana mengevaluasi kinerja? Maka di awal-awal sebelum melakukan aktivitas, tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut juga harus di format atau harus diprogram secara jelas, gitu. Kalau tujuannya pengen dapat 70 share wilayah A, maka akhir tahun biasanya akan dilakukan evaluasi. Apakah pencapaiannya tercapai 70% atau kurang atau bahkan melampaui dari targetnya. Ini kita sempat bahas kemarin jenis-jenis tujuan, ya. Visi, ya. Ini saya ambil dari modul Anda, gitu ya. Pernyataan yang menjelaskan apa yang dicapai, apa yang ingin dicapai organisasi, atau kalau dalam bahasa individu adalah apa yang ingin dicapai individu dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi Anda pun sebagai individu itu bisa membuat visi, gitu ya. Visi 10, misalkan 4 tahun ke depan, visinya adalah menjadi sarjana ekonomi di Universitas Terbuka Taiwan 4 tahun. Gitu. Nah, misinya, ya, kalau misi di sini pernyataan tentang alasan keberadaan suatu organisasi dan menjelaskan seputar apa bisnis kita. Nah, jadi bagaimana cara mencapai visi, gitu. Jadi kalau 4 tahun ke depan Anda punya visi ingin menjadi sarjana ekonomi Universitas Terbuka Taiwan, maka misi atau hal-hal yang harus dilakukan oleh Anda adalah yang pertama, dan ini penting, adalah mendaftar sebagai mahasiswa, kemudian mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti ujian, gitu ya, sampai kepada tugas akhir, kemudian Anda di wisuda sebagai sarjana ekonomi Universitas Terbuka Taiwan, ya. Tapi di kita tuh hanya ada sarjana ekonomi universitas, hanya universitas terbuka, gitu ya. Nah perusahaan, ya. Nah ini saya sepakat, gitu ya. Saya sepakat visi merupakan apa yang menjadi target, gitu ya. Jadi orang pribadi wajib punya target, gitu ya. Kalau saya biasanya menuliskan 10 tahun ke depan, gitu ya. 10 tahun ke depan saya mau jadi apa, gitu. Nah, Anda pun saya himbau, ya, untuk mulai menulis, gitu ya.
Anda 10 tahun ke depan ini mau jadi apa, gitu ya? Apakah tetap di Taiwan atau sudah jadi apa? Sudah jadi pengusaha di tanah air, gitu ya? Nah, itu harus Anda program mulai dari sekarang, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Perusahaan umumnya memiliki tujuan jangka panjang, ya. Tujuan jangka panjang ini, amin, ingin jadi pengusaha butik, amin, gitu ya. Nah, biasanya 5 tahun atau lebih, gitu ya. Ya. Kemudian ada tujuan jangka menengah, gitu. Intermediate goal, ini biasanya 1-5 tahun, ya. Misalkan ini target 2 tahun ke depan Anda adalah menyelesaikan sebagian, gitu ya, sebagian mata kuliah. Nah, ini jangka menengah, gitu ya. Jangka panjangnya jadi sarjana. Ini jangka pendeknya setiap ada tugas, gitu ya. Kita anggap setiap ada tugas Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu itu juga atau 1 hari itu juga. Nah, itu ini lebih kita sederhanakan, ya. Jadi kurang dari 1 tahun, atau kalau kita analogikan dengan Anda sebagai mahasiswa UT, tujuan jangka pendek Anda setiap Anda mendapat tugas, maka hari itu juga atau waktu itu juga Anda selesaikan tugasnya, gitu ya. Nah, tujuan jangka pendek perusahaan, contoh lainnya adalah penghematan biaya, gitu ya. Nah, beberapa perusahaan, gitu ya, ini menghemat, selalu melakukan audit, gitu ya. Mana yang bisa dikurangkan, mana yang bisa dimaksimalkan, gitu ya. Sehingga biaya dapat ditekan. Nah, ada semboyan slogan yang sangat sangat sering kita dengar di dunia bisnis adalah dengan uang sedikit-sedikit yang mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Nah, ini penghematan dengan biaya yang sehemat mungkin, berusaha mendapatkan laba yang besar. Kemudian tujuan jangka pendek selanjutnya, contohnya adalah mengurangi tingkat pengeluaran karyawan, ya, karena tidak bagus juga, gitu ya. Karyawan keluar setiap seminggu sekali, gitu ya, atau setiap sebulan sekali karyawan keluar. Nah, biaya untuk melatih pegawai baru itu relatif besar, gitu, sehingga diharapkan dikurangi. Nah, ya, salah satunya mengurangi PHK, gitu ya. Nah, bagaimana mengurangi PHK? Nah, PHK ini pemutusan hubungan kerja, ya. Itu bisa, umumnya kalau PHK itu dari pihak perusahaan, gitu ya. Nah, tapi di sini mengurangi tingkat pengeluaran karyawan di sini adalah karyawan karena merasa tidak betah atau tidak nyaman bekerja, gitu ya. Maka dia memutuskan untuk resign di awal, atau memutuskan untuk keluar di awal dia bekerja, gitu. Nah, ini otomatis perusahaan, ya, mengundurkan diri karena ketidaknyamanan biasanya. Nah, ini biayanya sangat besar, gitu ya. Kalau sering turnover karyawannya tinggi, gitu ya, maka belum tentu dalam waktu dekat perusahaan dapat karyawan baru lagi, gitu ya. Jadi berpengaruh terhadap produksi perusahaan tersebut, gitu, atau pelayanan perusahaan tersebut. Nah, tujuan jangka pendek lainnya misalkan meningkatkan penjualan, gitu, meningkatkan penjualan, gitu. Nah, ini biasanya ditarget dengan persentase atau rupiah tertentu, gitu. Oke. Nah, ini saya copy paste dari modul Anda, ya. Formulasi strategi, gitu ya. Ya. Formulasi strategi itu dimulai dari menetapkan tujuan strategik, gitu ya. Menetapkan tujuan strategik, kemudian
analisa organisasinya, ya, analisa organisasi di sini, lingkungan internalnya, ya, internal dan eksternal kemarin sudah kita bahas. Kemudian ini ada irisan, ya, ada irisan artinya organisasi itu harus bisa melebur gitu ya dengan lingkungannya gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang dia mau masuki gitu. Nah, setelah bisa, maka jadilah formulasinya gitu ya. Nah, bagaimana mencocokkan organisasi dengan lingkungannya? Nah, ini umumnya dilakukan dengan riset gitu ya. Nah, makanya di beberapa perusahaan ada research and development gitu ya. Nah, research and development di situ salah satunya adalah untuk membantu perusahaan bisa secara cepat beradaptasi dengan lingkungannya, gitu ya. Atau membantu perusahaan, ya, observasi bisa, ya, menyesuaikan diri juga bisa. Nah, sehingga ketika lingkungannya sudah diketahui, maka organisasi yang mencocokkan formulanya. Oke. Ini ada hierarki perencanaan, ya. Griffith dan Ebbett lagi-lagi Griffith dan Ebbett. Ya. Ada sebutannya rencana strategis atau strategic plan, ada tactical plan, ada operational plan gitu ya. Strategic plan itu umumnya mencerminkan keputusan-keputusan mengenai alokasi sumber daya, kemudian prioritas, ya, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai strategic goal atau tujuan strategiknya. Nah, biasanya ini diterapkan di rapat umum pemegang saham, atau kalau perusahaannya tertutup, ya, itu biasanya di dewan direksinya gitu ya. Atau di kalangan kita sebutnya top management. Top management itu adalah direkturnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya tactical plan, ya. Ini jangka waktu lebih singkat, ya. Kemudian mengimplementasikan aspek-aspek tertentu dari rencana strategik. Nah, yang berperan itu biasanya manajer tingkat menengah dan atas gitu ya. Jadi taktis, karena taktis ini biasanya sering berubah-ubah, makanya bisa 1 tahun atau 2 tahun gitu. Bahkan 2-3 bulan sudah berubah lagi gitu. Nah, yang selanjutnya ketiga, operational plan. Nah, ini merupakan tanggung jawab manajer tingkat menengah dan bawah gitu. Nah, biasanya menetapkan target jangka pendek untuk menghasilkan kinerja harian, mingguan atau bulanan gitu ya. Nah, kinerja harian atau mingguan atau bulanan ini biasanya selalu dikaitkan dengan kuantitas kalau produk gitu, atau berapa penjualan hariannya, berapa produk produksi yang harian yang bisa dibuat gitu ya, berapa per minggu. Nah, itu operasionalnya gitu ya. Kalau memang targetnya misalkan 100 unit, ya, 100 unit kendaraan per 5 menit gitu ya. Jadi di PT Astra Internasional itu 5-7 menit satu kendaraan itu sudah bisa dirakit gitu ya. Nah, kalau 7 menit bisa menghasilkan satu kendaraan siap pakai, maka tinggal dikalikan gitu. Kalau memang butuh atau targetnya misalkan 1000 kendaraan, maka berapa orang yang harus optimalkan, kemudian berapa lama gitu. Berapa lama untuk mencapai 1000 unit kendaraan tersebut gitu. Terutama motor, ya. Motor itu sangat cepat dirakit di PT Astra. Nah, ini yang sangat menarik gitu ya. Perencanaan kontingensi, ya, dan manajemen krisis.
Nah, kenapa ada kontingensi dan ada manajemen krisis? Gitu. Lagi-lagi bisnis itu sesuatu yang uncertain, sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Sesuatu yang tidak pasti, jadi bisa untung bisa rugi. Gitu. Nah, makanya perusahaan ataupun para pengelola usaha itu harus punya berbagai macam plan, rencanaan gitu ya, atau plan A, plan B, sehingga ketika ada kendala pada salah satu usaha, maka akan secara cepat beralih ke rencana selanjutnya. Oke, kita mulai. Ini ada contingency planning ya. Nah, ini kebutuhan akan solusi ya, kebutuhan akan pemecahan masalah gitu ya, terhadap aspek-aspek tertentu atas suatu masalah. Misalkan barang tidak bisa masuk di negara A gitu ya, di negara A. Nah, karena dokumennya tidak lengkap gitu ya. Nah, makanya si manajernya atau pengelolanya harus bisa menangani gitu ya, ketika barangnya tidak bisa masuk masuk di negara lain, itu harus bisa mencari solusinya gitu. Bisa mencari solusi bagaimana caranya barang tersebut dan dokumennya bisa lengkap gitu ya. Dicekal atau tidak bisa masuk di karantina gitu ya. Kemudian kelangsungan bisnis ya. Sekali lagi going concern ya, saya senang menyebutnya itu going concern ya. Nah, prinsip going concern artinya gini, seseorang atau institusi hukum yang menjalankan usaha itu pasti berharap perusahaannya akan berjalan long life gitu ya. Jadi berjalan secara panjang umurnya gitu. Makanya ketika ada kendala mengenai bisnisnya, maka manajer krisis ya harus secepatnya bisa memulihkan. Ya. Kemudian komunikasi publik ya. Nah, ketika ada gangguan, kembali lagi, ketika ada isu misalkan, isu mengenai isu pestisida, ya ini di pertanian ya, banyak buah-buahan lokal itu tidak bisa masuk ke luar karena salah satunya adalah buah-buahan kita atau sayur-sayuran kita itu banyak mengandung pestisida. Ini salah satu contohnya. Nah, peran manajernya atau peran pengelolanya gitu ya, itu harus bisa menetralisir isu tersebut gitu ya, dan meyakinkan bahwa memang perusahaannya layak untuk dikonsumsi sehingga bisa masuk ke negara lain gitu ya. Nah, ini kelemahan kita, banyak produk lokal kita ya, produk lokal tidak bisa bersaing gitu ya. Ini saya tulis di sini. Oke, saya tulis kira-kira adakah buah lokal kita ya atau produk lokal yang masuk ke luar negeri? Oke. Anda bisa lihat di sekeliling Anda ya. Kira-kira daya saing kita ya. Oke, salak
masuk daerah mana gitu ya. Nah, yang sekarang banyak masuk ini adalah buah naga sebenarnya gitu ya. Mangga juga beberapa banyak yang ditolak gitu ya. Oke, ya salak ya. Salak bisa. Salak dari ini kah? Banjarnegara. Oke. Salak Banjarnegara atau oke, kita lanjutkan ya. Nah, krisis manajemen. Nah, ini rambutan udah masuk ke Taiwan. Ya. Jadi sudah ada kemajuan gitu ya. Sudah ada kemajuan. Jadi daya saing produk-produk lokal gitu ya sudah bisa sudah bisa bersaing di negara orang gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke krisis manajemen. Nah, krisis manajemen ini lebih mengarah gitu ya kepada percepatan pemulihan ekonomi atau bisnis satu perusahaan ketika kondisi post major gitu ya, kondisi darurat itu terjadi gitu ya. Nah, ini contohnya ketika tsunami Aceh 2004 gitu ya. Itu banyak perusahaan yang collab, kemudian banyak perusahaan yang hancur pada saat itu gitu ya. Tetapi kembali lagi ke konsep yang tadi, going concern ya, bahwa bisnis harus tetap jalan gitu ya, maka pengelola harus bisa mengalihkan usahanya ke tempat lain gitu ya. Karena kalau tidak bisa, maka mereka akan kehilangan pendapatan, kemudian kehilangan kehilangan banyak relasi gitu ya. Sehingga bisnis harus tetap jalan dengan cara merelokasi lokasi usahanya. Merelokasi itu adalah memindahkan. Oke. Nah, ini saya kira Anda sering dengar ya, proses manajemen. Ini ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, saya lebih sering menyingkatnya dengan ini, POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya, ngawas. Nah, kalau planning merumuskan apa yang dibutuhkan organisasi dan bagaimana pencapaian tersebut. Nah, ini contoh yang ada di hadapan kita yang sering kita lakukan, Yahoo ya. Yahoo sebagai satu search engine atau mesin pencari ya. Itu karena mempelajari perilaku orang gitu ya. Perilaku orang inginnya mudah gitu ya. Inginnya mudah untuk dalam satu klik semua bisa dicari gitu ya. Atau sering dikenal dengan sebutan one stop marketing gitu. Jadi ketika orang butuh apa saja itu bisa didapat dalam satu kali klik ya. Nah, ada bahasa yang sering jadi istilah di dunia bisnis adalah ini bahasa slang ya, apel gede, artinya bahasa Betawi sebenarnya, apa lu mau gue ade gitu, apa yang Anda mau saya punya gitu. Nah, ini bahasa Betawi, apel gede ya, apa lu mau gue ade. Nah, jadi Yahoo, kembali lagi, Yahoo begitu meriset bahwa orang itu pengennya enjoy dalam satu
satu aktivitasnya, gitu ya, maka mereka membuat mesin engine, mesin pencari. Nah, yang selanjutnya adalah organizing, gitu ya. Ya. Proses manajemen yang menetapkan cara terbaik ya, dalam mengatur sumber daya dan aktivitas suatu organisasi menjadi suatu struktur yang logis, ya. Nah, ini contohnya HP, Hewlett Packard, ya. Ini di bidang apa namanya, komputer ya, elektronik juga. Kemudian ada directing ya. Directing ini pengarahan gitu ya. Kekuatan untuk memberi perintah dan mengharapkan hasil ya. Jadi ini biasanya ada di posisi top ke bawah gitu ya, top down gitu ya. Kemudian mengarahkan dan memotivasi karyawan. Nah, ini juga gitu ya. Kemudian banyak mendengar keluhan karyawan. Nah, kemudian memberi respon dengan segera. Artinya apa kendala gitu ya, ataupun masalah di lapangan yang dilaporkan oleh staf atau karyawannya, para top manager harus secara cepat bisa mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, yang C ini controlling, artinya semua aktivitas dari awal sampai akhir gitu ya, itu harus dimonitor, harus dievaluasi, apakah berjalan sesuai tujuan, apakah berjalan sesuai pedoman atau panduan. Ya, ini di belakang saya ada teman. Ya. Tidak apa-apa, dia mau ikut kuliah. Ya, tidak apa-apa. Terbuka untuk umum. Oke. Nah, kita lihat ini gitu ya. Proses pengendalian gitu ya. Proses pengendalian ini kalau lihat neraca timbangan ya, atau neraca ya, biasanya ini simbol di bidang hukum gitu ya. Oke. Simbol hukum yang mengarah kepada justice gitu ya, keseimbangan gitu ya, prinsip keseimbangan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, yang kita lihat di sini, ini ada garis ke bawah ya. Yang pertama menentukan standar, ya. Kemudian ukur kinerjanya. Kemudian apakah performa ini kinerja gitu ya. Performa sering disebut dengan hasil sesuai standar ya. Kalau jawabannya ya, maka kita tinggal meneruskan saja aktivitas saat ini gitu ya. Tapi kalau jawabannya tidak gitu ya, evaluasi, misalkan targetnya 10 tapi dapatnya 8 gitu. Maka performanya harus ditingkatkan gitu ya. Sehingga di sini harus sama gitu ya. Bahkan biasanya performa itu harus bisa melebihi target yang ditentukan. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada, kalau target terlewati ya, atau kinerjanya baik, sangat baik, biasanya ada bonus gitu ya, ada reward gitu ya. Ada reward dari perusahaan gitu ya. Kalau perusahaannya menerapkan prinsip merit by system gitu. Jadi orang yang
orang yang bekerja dengan kinerja baik, berprestasi, maka akan dapat penghargaan, ya, akan dapat reward dari perusahaan. Jadi di situ tidak bisa ya bisa naik jabatan. Nah, kalau naik jabatan itu istilahnya promosi, ya, bisa dipromosikan, bisa dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi, ya. Tetapi kalau kinerja atau performanya standar-standar saja, biasanya bukan promosi tapi mutasi, ya. Dianggap orang tersebut tidak sesuai atau tidak cocok pada bidang tersebut, ya. Jika sudah dimutasi ternyata prestasinya malah memburuk, gitu ya, kemungkinannya bisa dikeluarkan, gitu ya. Ya, ya, mutasi itu pindah dengan satu divisi yang satu jajar, gitu. Satu jajar artinya satu level. Tapi kalau promosi naik jabatan, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu promosi. Kalau mutasi pindah divisi lain, gitu. Oke. Ya. Nah, di kita, gitu ya. Kadang, nah ini kalau turun jabatan, ya, turun jabatan itu biasanya yang saya alami di dunia kerja, turun jabatan itu dilakukan secara halus sehingga tidak menyinggung seseorang yang bersangkutan, misalkan dengan cara dia diangkat sebagai staf biasa, gitu. Jadi dia tidak memiliki jabatan kunci atau pemegang pemegang kebijakan divisi tertentu, gitu ya. Nah, itu biasanya jabatannya dihilangkan, gitu ya, sehingga fungsinya hanya sebagai staf biasa. Nah, alasan mutasi karena tadi kinerjanya tidak bagus, gitu ya. Atau kinerjanya hanya standar saja, gitu. Nah, jadi yang mendapatkan promosi biasanya kinerjanya di atas rata-rata karyawan. Ya, jadi kalau Anda mau mempunyai prestasi yang baik, gitu ya, maka Anda harus bekerja atau harus melakukan sesuatu di luar kebiasaan orang, gitu. Gitu, artinya semua yang ada pada diri kita itu kita optimalkan, gitu. Tidak bisa lagi kita mengandalkan keadaan yang sekarang. Nah, sebagai informasi untuk Anda semua, di beberapa negara, gitu ya, di beberapa negara saat ini itu migrasi orang, trennya itu adalah Eropa, Amerika itu trennya migrasi ke Asia, ke negara berkembang, ya. Kalau dulu orang-orang di negara berkembang migrasi ke Asia, Eropa, gitu ya, tapi sekarang kebalikannya, gitu. Kebalikannya artinya mereka yang datang ke negara berkembang. Nah, ini merupakan tantangan, gitu ya. Tantangan kita, apakah bisa survive atau tidak nanti, gitu. Dengan kedatangan orang-orang dari benua Eropa maupun Amerika. Nah, kalau ini saya, ya. Saya menghindari Jakarta karena macet. Itu salah satunya. Ya. Nah, ini ada tingkatan manajer, ya. Lingkup manajemen sama keahlian manajer. Nah, ini ada top manager, ya. Presdir biasanya, presiden direktur, kemudian pas presiden, wakil presiden direktur.
eh, Chief Executive Officer, ya, Chief Financial Officer, ya, ini CEO gitu ya, CEO, CFO gitu. Ini top manager semua. Nah, middle manajernya itu manajer pabrik, ya, manajer operasi gitu ya. Jadi yang mempunyai kewenangan di wilayah tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada first line manager, ini yang berhadapan langsung ya. Nah, kalau kita lihat kata manager di sini adalah manage ya, orang yang mengelola gitu ya. Orang yang mengelola di tingkatan penyelia ya, supervisor, pimpinan kelompok, atau pengelola kantor gitu ya, atau administrasi. Ya, kalau yang di sini pengelola di tingkat menengah gitu ya. Jadi tingkatannya ada. Nah, tingkatan yang ini itu juga menentukan yang namanya salary, reward, gitu ya. Bonus itu berbeda-beda di sini gitu. Dan high risk gitu ya, resikonya tinggi, otomatis pendapatannya juga tinggi gitu. Nah, tapi tingkat stresnya juga tinggi gitu. Jadi tingkat kesulitannya itu sangat tinggi gitu. Jadi berbanding lah, gitu ya. Nah, kalau bicara lingkup manajemen, ya, ini ada di sekitar kita. Mungkin Anda pernah dengar manajer sumber daya manusia, manajer operasi, manajer pemasaran, manajer informasi, gitu ya, manajer keuangan, ya. Nah, manajer di bidang lain banyak ya, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, keahliannya, ya, kalau bicara keahlian manajer, maka ada yang ahli di bidang teknikal, artinya di bidang yang bersifat teknis seperti membuat laporan keuangan, membuat perencanaan, gitu ya. Ini masing-masing punya keahlian tersendiri. Kemudian ada keahlian hubungan manusia, ini PR-nya gitu ya. Kemudian keahlian berhubungan, ini biasanya sebutnya di RD, HRD-nya gitu ya. Kemudian keahlian konseptual, nah ini sebutnya research and development-nya gitu. Ya, research and development ini biasanya satu divisi ya yang membuat perencanaan prototip model produk yang akan dikeluarkan, gitu kan. Kemudian sampai dengan bagaimana cara memasarkannya, gitu. Nah, kemudian ada juga keahlian pengambilan keputusan. Nah, ini tidak semua orang bisa mengambil keputusan dengan cepat, gitu ya. Ya. Nah, pengelola harus bisa secara cepat memutuskan apakah akan masuk ke pasar tertentu atau tidak, gitu ya. Jadi harus cepat, karena kalau tidak cepat pesaing itu bisa mengambil lebih dulu porsi atau ceruk pasar yang ada di produk kita. Nah, keahlian mengatur waktu. Nah, ini keahlian mengatur waktu ini juga sangat penting gitu ya. Terkait dengan produksi gitu ya. Produksi, kemudian pengiriman gitu ya. Nah, keahlian-keahlian seperti ini harus ada di perusahaan. Oke. Ini saya tanya lagi. Oke. Ini saya tanya ke Anda semua. Kira-kira ada tidak di antara Anda yang pernah menjadi manajer? Ya. Oke. Kira-kira siapa? Tidak ada?
Oke, oke, oke. Sebenarnya gitu ya, eh, Anda adalah manajer diri Anda sendiri gitu. Jadi tadi Anda memanage diri Anda itu sebenarnya manajer, tapi kalau manajer di perusahaan belum semuanya punya pengalaman gitu. Tapi kalau manajer di diri sendiri, maka Anda sebenarnya sudah menerapkan itu, gitu ya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli atau tidak, gitu ya, barang-barang yang memang tidak uh, apa tingkat ke oke tingkat kepentingannya kurang, maka biasanya Anda tidak membeli, gitu. Nah, Anda adalah manajer bagi diri Anda sendiri. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang kegiatan belajar 3 gitu ya. Oke. Ya minimal manajer arisan gitu ya. Manajer arisan atau ketua itu manajer pengelola gitu. Jadi sekali manajer itu tidak semata-mata eh, apa di perusahaan, tapi di diri sendiri, di lingkungan juga adalah bisa. Ya. Tapi saat ini maknanya masih sebagai orang yang bekerja di perusahaan. Jadi kita lanjutkan. Konsep kewirausahaan gitu ya. Konsep kewirausahaan ini ada yang pertama itu dimulai gitu ya. Dimulai dari mempertimbangkan prinsip-prinsip dan berbagai istilah bisnis gitu ya. Ini kalau di Indonesia ini istilah kewirausahaan itu sangat baru sekali gitu. Dan di kalangan akademisi atau di kalangan perguruan tinggi, kewirausahaan saat ini menjadi mata kuliah wajib gitu ya. Menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di Indonesia gitu ya. Karena idealnya gitu ya, ini hasil riset juga, idealnya satu negara gitu ya harus memproduk lebih banyak wirausaha gitu. Nah, kita saat ini masih jauh gitu ya, sangat jauh. Ya, di sekolah sudah ada, tapi di perguruan tinggi lebih ditingkatkan. Nah, di perguruan tinggi itu ada bantuan namanya PKM, ya, program kegiatan mahasiswa. Nah, itu yang didanai oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi, gitu. Direktorat Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, konsep kewirausahaan merupakan perilaku yang mencakup perilaku berinisiatif gitu ya. Jadi pengennya melakukan inisiasi yang endingnya adalah mendapatkan nilai lebih dari yang ada di sekelilingnya gitu. Nah, perilaku mengorganisasi dan merevaluasi mekanisme sosial dan ekonomi. Nah, ini juga sama. Kemudian kewirausahaan perilaku menerima risiko atau kegagalan. Jadi wirausaha atau entrepreneur sejati adalah orang yang siap menerima risiko atau kegagalan gitu. Jadi seberapa banyak tingkat kegagalannya, maka itu biasanya dijadikan pengalaman bagi mereka. Gitu. Nah, ini kata entrepreneurship ini mulai merupakan bahasa Inggris ya. Ini saya kutip dari modul. Nah, di Prancis itu dari tahun 1755, ini Richard Antillon.
asal katanya adalah entrepreneur gitu ya. Artinya petualang, ya, pencipta, kemudian pengelola usaha. Nah, J.B. Tsai ini ahli ekonomi tahun 1803, kewirausahaan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis menjadi lebih baik. Ya, orang-orang kreatif gitu ya, yang tadinya tidak dilirik orang gitu ya, akhirnya menjadi barang yang sangat diminati. Kemudian ini teori ekonomi, peran wirausaha hanya sebagai faktor produksi. Nah ini tidak berkembangnya di sini gitu ya. Peran wirausaha hanya sebagai faktor produksi. Ya. Nah, pengertian kewirausahaan diperkuat oleh Joseph adalah creative destruction, artinya orang-orang kreatif yang bisa melihat peluang, gitu ya. Bisa melihat peluang sesuatu yang tidak dilirik sekali lagi menjadi sesuatu yang sangat dicari orang. Nah, ini di modul Anda ada, ya. Ini ada arti wira. Wira itu adalah utama, gagah, luhur, berani, teladan, pejuang, ya. Kemudian sendiri, suatu sendiri, ya. Hasta itu tangan, sta berdiri, gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa berdiri di atas tangannya sendiri, dalam tanda kutip, bisa berusaha mandiri, gitu, tanpa bantuan orang lain. Oke, ini saya percepat saja. Karakteristik wirausaha yang pertama instrumental, gitu ya. Ini kemudian prestatif, ya. Kemudian ada keluasan bergaul, ya. Kerja keras, ya. Keyakinan diri sendiri. Kemudian ada berani mengambil resiko, kemudian dilakukan sendiri, swakendali. Kemudian inovatif, gitu ya. Jadi hal-hal kalau ini ada pada diri Anda, maka Anda, kalau tidak semuanya, gitu ya, ataupun tidak semuanya, maka Anda pun sebenarnya seorang wirausaha. Oke. Nah, oke. Ini saya ambil juga dari modul McClellan. Ya. Ini bacanya McClellan. Kemudian ini Stead et al. Ini artinya hasil riset, tapi penulisnya banyak, gitu ya. Ya, banyak. Kemudian ini Soekardi, ini dari Indonesia. Nah, kebutuhan prestasi, kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi, ya. McClellan ini terkenal dengan teorinya need for achievement, gitu ya, kebutuhan untuk achievement, berprestasi, gitu. Kemudian adanya persisif terhadap keyakinan sukses, jadi orang yang yakin bahwa dia itu sukses, tidak pesimistis orangnya, maka itu adalah salah satu orang yang mempunyai jiwa wirausaha. Kemudian setelah menghadapi umpan balik sebagai dorongan, jadi ketika dapat kritik, itu merupakan dorongan bagi dia untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Energik, ya, energik artinya orangnya bisa dengan cepat, gitu ya, bisa dengan cepat melakukan apapun. Kemudian orientasinya masa depan, ya. Orientasi masa depan ini artinya dia punya target-target yang jelas, ya. Kemudian memiliki keahlian berorganisasi. Kemudian orientasi uang sebagai simbol keberhasilan. Nah, ini simbolnya adalah ini, gitu ya. Ya. Kalau para perantau, ya, para perantau di Taiwan, ini biasanya disimbolkan dengan minimal di tanah air itu ada rumah baru, gitu ya, setelah bekerja di Taiwan, gitu ya. Minimal ada rumah baru atau minimal ada tanah 1-2 hektar, gitu ya, yang dimiliki, gitu ya.
Nah, dan itu bukannya tidak mungkin, sangat mungkin sekali. Oke. Nah, kemudian studi ini purposeful, selalu ya deposito merupakan juga investasi, gitu ya. Kemudian persuasif, ya, orangnya resisten, person tools, kemudian perceptive. Nah, ini penjelasan ini bisa anda lihat lebih jelas di modulnya ya. Ini waktunya tinggal 7 menit, saya percepat saja. Kemudian Soekardi menyatakan ciri khasnya melekat pada individu, jadi wirausaha itu ada pada orang gitu ya. Karakter wirausaha menjadi ciri tingkah lakunya. Jadi, kalau orangnya senang tadi mandiri, maka tingkah lakunya mencerminkan itu. Kemudian karakteristik wirausaha muncul di setiap tuntutan lingkungan gitu. Jadi dimanapun dia berada, dia akan dapat menyesuaikan diri. Dan pengarah tingkah lakunya dalam berbagai situasi. Oke. Sifat pengusaha, nah, merupakan hasil proses belajar ya. Dan McClellan mengatakan bahwa sifat wirausaha bukanlah terbentuk dari keturunan gitu ya, namun karena lingkungannya. Nah, nilai keluarga yang ditanamkan pada anak gitu ya. Jadi anak gitu ya, ini bicara lingkungan paling dekat ya. Dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, itu kita bisa melihat adik, kakak, dan saudara kita itu sangat berbeda gitu ya. Keinginannya, kemudian tingkah lakunya, kemudian prestasinya, kemudian karirnya itu berbeda. Jadi walaupun orang tuanya pejabat, belum tentu anaknya pejabat. Atau kalaupun orang tuanya wirausaha, belum tentu anaknya bisa menjadi wirausaha. Gitu. Nah, dorongan maju tanpa tekanan berlebihan, gitu ya. Artinya cenderung gitu ya, orang-orang yang maju itu tidak ditekan gitu ya, tidak ditekan supaya nanti bisa seperti orang tuanya atau seperti keluarganya yang lain gitu ya. Nah, halo? Halo? Oke, jelas masih ada suaranya ya? Oke. Nah, oke, saya lanjut dikit lagi nih. Entrepreneur merupakan wirausaha yang ada pada lingkungan perusahaan. Oke. Nah, integritas seorang wirausaha. Nah, ini UCLA ini universitas survei ya di Amerika. 70% menyatakan bahwa integritas adalah kualitas yang paling dibutuhkan bagi keberhasilan suatu bisnis. Oke. My class, waktunya sangat sudah mau habis gitu ya. Sudah mau habis ini. Ini kita bisa lihat, saya tambahkan sedikit 3 menit lagi ya. Nanti untuk untuk pertanyaan nilai ataupun apa, itu hari Minggu ya. Hari Minggu jam 9 lah. Nanti di mana, di SMP di Taipei. Oke. Hal-hal yang lain nanti kita diskusikan di sana. Oke, ini saya tambahkan saja. Integritas tidak ditentukan oleh lingkungan. Sekali lagi, orang tuanya terpandang atau dikenal jujur, belum tentu anaknya jujur gitu. Ya. Kemudian tidak berdasarkan kedudukan gitu ya. Nah, ini juga banyak pejabat, banyak manajer, banyak top manajer yang
integritasnya itu sangat diragukan gitu ya. Oke. Kemudian integritas tidak disamakan dengan reputasi. Nah, ini kita lihat yang ini ya. Nah, ini dari tadi modul Anda. Ini William Hershey Davis ya. Ini perbedaan antara karakter ya. Kalau pewaris tunggal gitu ya. Nah, ini saya mau bahas familipem gitu ya. Biasanya gitu ya. Generasi pertama itu sebagai founding father perusahaannya itu akan sangat telaten, sangat cermat mengelola usahanya ya. Tapi begitu masuk ke generasi kedua, ketiga, ini belum tentu sebagus atau sekuat gitu ya orang tuanya gitu. Nah, bahkan malah hancur gitu ya di generasi kedua dan ketiga gitu. Nah, hasil riset lagi gitu ya. Di tren di familipem atau perusahaan keluarga adalah diharapkan gitu ya, diharapkan para second atau penerus kedua dan ketiganya itu memahami sedini mungkin bisnis keluarganya gitu. Itu hasil riset gitu ya. Nah, karena apa? Bisnis pada saat orang tuanya mulai itu tidak sama dengan keadaan bisnis pada saat ini. Nah, jiwa wirausaha yang ada pada orang tuanya belum tentu sama dengan yang ada pada anak tersebut. Oke. Nah, ini saya mau bahas ini nih. Faktor-faktor motivasi wirausaha gitu ya. Nah, ini feminis reproach ya, artinya gini, kaum perempuan, ya, ini kan banyak perempuan, banyak ibu-ibu, ya, oke, ini berontak gitu ya, berontak sehingga merasa bahwa dirinya pun bisa gitu ya. Nah, buktinya apa?